Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kisah dan cerita 249? Kali ini saya akan berkisah tentang seorang sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul As bin Rabi'. Tak banyak orang yang mengenal sosok Abul As bin Rabi' al-Absyami al-Quraisy. Meskipun nyatanya ia begitu dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ia masih berada dalam lingkaran keluarga Nabawi. Ia adalah keponakan Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian diambil menantu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hidupnya cukup mengesankan. Ia dilahirkan sebagai orang yang berkedudukan mulia, tumbuh dengan gelimang harta, berwajah tampan rupawan, dan menyandang status sosial yang tinggi sebagai bangsawan. Di masa itu ia menjadi model bagi para penunggang kuda bangsa Arab yang konon membuat iri setiap orang yang memandangnya. Abul As mewarisi bakat dan keterampilan berdagang dua musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Kendaraannya tiada pernah berhenti pulang pergi antara Mekah dan Syam. Kapilahnya mencapai 100 ekor unta dan 200 personil. Masyarakat menyerahkan harta mereka kepadanya untuk diperdagangkan karena dia telah membuktikan kepiawaiannya dalam dunia perdagangan. Perhitungan dagangannya seringkali benar serta dapat dipercaya. Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bibi Abul As bin Rabi'. Khadijah menganggap Abul As sebagai anak kandungnya sendiri. Khadijah menyediakan tempat khusus baginya di hati dan di rumahnya, suatu tempat yang istimewa, penuh kasih sayang. Kasih sayang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abul As pun demikian pula besarnya, tidak kurang dari kasih sayang Khadijah kepada keponakannya itu. Tahun demi tahun berlalu cepat melintasi bahtera rumah tangga Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Buah hati beliau telah beranjak menjadi putri remaja. Mereka bagai bunga mawar yang harum semerbak. Pemuda-pemuda putra para bangsawan Mekah kini berhasrat memetiknya. Wajar saja, bukankah Zainab adalah gadis Quraisy keturunan bangsawan murni? Sebagai putri dari ibu bapa yang mulia, dia tentu saja beradab dan berakhlak sangat tinggi. Akan tetapi, akankah mereka bisa memetik kembang Mekah itu? Sedang di antara mereka ada Abul As ibn Rabi', keponakan Khadijah radhiyallahu anha, yang paling sepadan dengan sang gadis yang diidam-idamkan itu. Dan benar saja, harapan mereka ternyata memang tinggal harapan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memilih Abul As sebagai pendamping putri sulung beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru beberapa tahun usai pernikahan Zainab dengan Abul As, cahaya ilahi yang terang benderang memancar di kota Mekah yang sebelumnya diselimuti kabut jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya dengan agama yang hak. Pada mulanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarga terdekat, yakni sang istri Khadijah binti Khuwailid dan putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Mereka langsung menyambut hidayah yang diemban oleh Rasul. Namun sayang, sang menantu tidak mengindahkan ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ia enggan berpisah dengan agama nenek moyangnya dan tidak ada minat untuk mengikuti agama istrinya, yaitu Zainab. Namun demikian, Abul As tetap mencintai istrinya, cinta yang seolah memang sudah paten. Kemurnian cinta Abul As bin Rabi' teruji tatkala tensi pertentangan antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy yang naik. Ketika itu para tokoh Quraisy saling menyalahkan. Celaka kita, sesungguhnya kitalah yang membawa masalah. Kita nikahkan putra-putra kita dengan putri-putri Muhammad. Seandainya kita kembalikan putri-putri Muhammad, kita tidak akan pusing memikirkannya lagi. Sungguh suatu pemikiran yang bagus, celetuk seorang di antara mereka. Lalu mereka pun pergi menemui Abul As dan berseru, "Hai Abul As, ceraikan istrimu, kembalikan dia ke rumah ayahnya. Kami sanggup dan bersedia mengawinkanmu dengan siapa saja yang kau sukai dari segudang wanita Quraisy yang cantik-cantik." "Tidak, aku tidak akan menceraikannya.
Aku tidak hendak menggantikannya dengan wanita manapun di muka bumi ini, jawab Abu As dengan tegas. Dua orang putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, telah diceraikan oleh suami mereka dan diantar kembali ke rumah ayahanda mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira menerima kedua putrinya itu. Bahkan beliau berharap kiranya Abu As melakukan pula hal yang sama terhadap istrinya, yaitu Zainab. Tetapi apa hendak dikata, beliau tidak kuasa memaksakan keinginannya itu. Di samping itu, hukum Islam saat itu belum mengharamkan perkawinan antara wanita mukminah dengan pria musyrik. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy memerangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di medan Badar. Abdul As terpaksa ikut berperang di pihak Quraisy, memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Dia sungguh-sungguh terpaksa melakukan itu, walau sebenarnya tidak ada sedikit pun keinginan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mertuanya sendiri yang sudah ia kenal kejujurannya. Tidak ada satu keuntungan apapun yang dapat diperolehnya dengan memerangi Rasulullah. Hanya saja takdir ketika itu masih menentukan bahwa ia berada di pihak musuh. Perang Badar membawa kekalahan besar bagi kaum Quraisy, sekaligus meruntuhkan kesombongan, kemusyrikan, keganasan, dan kekejaman mereka. Di antara mereka ada yang terbunuh, tertawan, dan ada pula yang melarikan diri. Suami Zainab binti Muhammad ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang tertawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka dengan uang jika mereka ingin bebas. Besar tebusan itu antara 1.000 sampai dengan 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan tawanan di tengah kaumnya. Maka berdatanganlah para utusan dengan membawa uang untuk menebus orang-orang yang tertawan. Zainab binti Muhammad mengirim utusan ke Madinah dengan uang tebusan demi membebaskan suaminya. Dalam uang tebusan itu terselip sebuah kalung milik Zainab yang diperoleh sebagai hadiah dari ibunya Khadijah pada waktu hari pernikahan Zainab dengan Abu As. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, wajah beliau berubah menjadi sedih oleh kerinduan yang sangat mendalam membayangkan putrinya Zainab, atau mungkin teringat akan almarhumah istrinya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah menoleh kepada para sahabat seraya berkata, harta ini dikirim oleh Zainab untuk menebus suaminya Abu As. Jika kalian setuju, saya harap kalian bebaskan tawanan itu tanpa uang tebusan. Uang dan harta Zainab dikirim kembali saja kepadanya. Baik ya Rasulullah, kami setuju, jawab para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Abu As dengan syarat dia bersedia mengantarkan Zainab kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setibanya di Mekkah, ia segera menepati janjinya kepada Rasulullah. Dia memerintahkan istrinya agar bersiap melakukan perjalanan jauh ke Madinah. Para utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu tidak jauh dari luar kota Mekkah. Abu As menyiapkan perbekalan dan kendaraan untuk kepergian istrinya dan menyuruh adiknya Amr bin Rabi mengantar Zainab dan menyerahkannya kepada utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Rabi menyandang busur dan membawa sejumlah anak panah. Mereka pergi meninggalkan Mekah menuju luar kota di tengah hari. Disaksikan banyak orang. Melihat mereka pergi, orang-orang Quraisy pun menjadi murka. Mereka kemudian menyusul keduanya dan mencoba menakut-nakuti Zainab. Tetapi Ammar telah siap dengan busur panah. Siapa mendekat, aku panah batang lehernya, ancamnya. Ammar memang terkenal sebagai pemanah jitu yang tidak pernah melesat bidikannya. Di tengah-tengah suasana tegang seperti itu, datanglah Abu Sufyan bin Harb yang sengaja dipanggil oleh orang-orang Quraisy itu. Hai anak saudaraku, letakkan panahmu, kami hendak bicara baik-baik denganmu. Abu Sufyan membujuk Ammar. Lalu apakah yang akan terjadi? Bersediakah Ammar mematuhi perintah Abu Sufyan bin Harb yang disegani kaum Quraisy itu, atau mengesampingkannya dan memilih meneruskan misi yang diperintahkan kakaknya? Bagaimana pula dengan nasib Zainab? Akankah ia bisa kumpul kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
atau kembali ke pangkuan suaminya yang masih belum beriman kepada Islam. Sangat menarik untuk kita ikuti di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tanda loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi dari kisah dan cerita 249. Terima kasih. Wassalam.